Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi. Presentasi pada kali ini yaitu membahas tentang keterkaitan SKL, KI, dan KD. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Dini Febrianti Mikra, sebagai moderator. Yang kedua, Hanjeli Sugandi sebagai pemateri. Yang ketiga, Monika Febriona Silaban sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Monika. Kepada Monika, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan muara utama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada jenjang tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi ini mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan, dan juga sebuah muara kompetensi kelas pencapaian sebuah mata pelajaran pada tingkat kompetensi yang ditetapkan dalam kelas tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dalam setiap rumusan KD, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Merupakan tingkat kemampuan suatu pokok bahasan pada suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, selanjutnya, pengertian analisis SKL, KD, KI, dan KD. Analisis SKL, KI, dan KD ialah kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, dan KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Analisis SKL KI-KD menjabarkan komponen SKL atau standar kompetensi lulusan, KI atau kompetensi inti, dan KD atau kompetensi dasar, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Selain aktivitas menjabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis SKL KI KD juga menjabarkan hubungan dan keterkaitan antar komponen yang dianalisis tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Monika. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hanjeli Sugandi. Kepada Hanjeli. Baiklah, materi selanjutnya. Jelas kiranya bahwa silabus dan RPP adalah dokumen yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar KIKD, dan kompetensi inti dan kompetensi dasar KIKD sendiri itu diturunkan dari standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, SD, SMP, dan MTSN, dan sebagainya. Agar silabus dan RPP yang dikembangkan benar-benar akurat mengeksekusi keinginan standar kompetensi lulusan, maka perlu ada jaminan linearitas kompetensi dasar KD terhadap SKL-nya. Analisis SKL KI, KD inilah menjamin linearitas silabus dan RPP terhadap standar kompetensi lulusan atau SKL. Cara analisis SKL, KI, dan KD, yang pertama, menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar pengetahuan. 2. Menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Yang ketiga, menentukan tingkat taksonomi dan bentuk taksonomi dari kompetensi dasar keterampilan. Yang keempat, menentukan kesetaraan taksonomi KD
pengetahuan, dan taksonomi KD keterampilan dan rekomendasinya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Sesi diskusi atau tanya jawab akan dilanjutkan pada e-learning, yaitu forum diskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.